Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang aneh-aneh juga ya, yang kadang tidak berkaitan dengan hukum sama sekali ya. Untuk hukum-hukum keluarga itu ya memang luas ya, namun kadang aturannya hanya aturan adat. Jadi saya kalau bahas juga nggak ada regulasinya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ketika menikah itu, apakah ada jangka waktunya dari lamaran kayak gitu kan nggak ada aturannya. Setelah itu bagaimana pembagian untuk uang angpau atau uang yang didapat saat pernikahan atau uang amplop itu seperti apa sih sebenarnya pembagiannya, karena banyak sekali yang menjadi hal yang menjadi permasalahan setelah pernikahan, bahkan bisa dicantumkan dalam petitum sebuah gugatan, itu ada ya semacam itu. Dan hal-hal semacam itu kan nggak ada aturannya sebenarnya, nggak ada regulasinya ya, tergantung kesepakatan bersama. Dan salah satunya ini ada pertanyaan yang mungkin masih bisa saya jawab karena ada regulasinya, ada aturannya, baik di kompilasi hukum Islam dan di agama Islam juga, yaitu apakah boleh menikahi seorang sepupu, bagaimana aturannya ketika menikahi seorang sepupu. Oke. Kalau kita lihat di aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, di situ disebutkan ya, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Jadi perkawinan yang sah itu jika dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing, yang artinya undang-undang di sini mengembalikan kepada agama masing-masing ya, aturan agama masing-masing, regulasi agama masing-masing untuk menentukan bagaimana aturan pernikahan ya. Dan untuk menjawab hal tersebut, apakah boleh menikahi sepupu sendiri, berarti kita harus kembali lagi kalau agamanya Muslim ya di sini. Untuk agama Muslim itu menikahi sepupu sendiri itu diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Di situ disebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ada beberapa hal ya, yaitu satu, ada pertalihan nasib ya, dan di aturan tersebut juga dijelaskan juga di kompilasi hukum Islam pasal 39 yang menyatakan melangsungkan perkawinan antara seorang wanita dan pria disebabkan karena pertalian nasib ya, dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibunya, atau dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Ya ini bisa disimpulkan banyak. Yang kedua, karena pertalian kerabat semeda, dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus hubungan perkawinan, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Oke, itu yang diatur di kompilasi hukum Islam. Yang ketiga itu karena pertalinan susuan ya, dengan wanita yang pernah menyusuinya, dengan seorang wanita susuan dan seterusnya garis turun ke bawah, yaitu dengan seorang wanita bibi susuan, nenek dan sebagainya ya. Seperti itu di aturan di kompilasi hukum Islam. Sedangkan untuk An-Nisa ayat 23 di situ disebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara ayahmu perempuan, saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan ya, ibu-ibu istrimu mertua ya, anak perempuan dari istrimu anak tiri dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu, kamu sudah menceraikannya, maka kamu berdosa jika kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali telah terjadi pada masa lampau ya. Sungguh Allah Maha Pengampuni Maha Penyayang. Di situ disebutkan ya siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi di An-Nisa ayat 23. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di aturan tersebut ya, firman Allah tersebut, atau di Quran surat An-Nisa tersebut dan kompilasi hukum Islam tersebut.
Dan untuk menjawab apakah pernikahan dengan sepupu itu boleh, karena tidak disebutkan di situ dilarang ya, di aturan agama itu nggak ada yang kata-kata melarang untuk menikahi sepupu itu nggak boleh gitu, nggak ada. Ya berarti intinya karena Undang-Undang Republik Indonesia ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan itu kembali ke agama, aturan agama, dan di aturan agama itu tidak melarang pernikahan dengan sepupu, maka pernikahan dengan sepupu ya artinya boleh dan bisa dilaksanakan. Seperti itu. Saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.